Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ojo Moto Vlog. Dan pada video kali ini saya ingin sharing gimana caranya pasang double kiprok di motor New Smash ya guys ya. Nah ini kenapa dipasang dua kayak gini, karena kelistrikan motorku kan ini lampunya udah ngambil arus dari aki, langsung dari aki. Jadi supaya akinya nggak cepet tekor atau soak, nah ini dipakein dua guys, yang dimana yang harusnya pengisian buat lampu tuh dari sepul kita sambung buat jadi arus masuk ke kiprok ini yang satunya begitu. Untuk caranya sih simple aja guys ya, kita mungkin coba dari bawah dulu, dari sepulnya. Ayo bang. Nah di sini ini kan dari sepul ya guys ya, nih kabelnya naik dari sepul kan, keluarnya di sini nih ada 4 kabel. Nah kita fokusnya ke sini aja, ini 4 kabel yang kita urutin ya. Ada putih merah, ada kuning putih, hijau putih, sama biru kuning. Nah ini yang dua ini kita nggak usah pikirin, nih yang di dua ini nih kita fokusnya ke ini aja, ke kuning putih. Nah si kuning putih kan itu arus buat lampu guys ya, kita cabut dari soket bawahnya nih. Nih aslinya kan masuk ke sini, kita cabut. Nah kita tambahkan kabel baru guys, kabel baru kita sambungin. Nah jadi ini kosong nih karena disambung sih pakai kabel yang baru. Nah kabel barunya naik ke atas, bawa ke atas nanti ya. Dan udah, itu nggak ada ubahan apa-apa lagi, cuman gini doang. Jadi untuk si sepul ini nih, dalemannya ini nggak diapa-apain guys, cuman gini aja. Nah oke, kita sekarang langsung ke kiproknya. Nah sekarang dari bagian kiproknya, jadi kiproknya di sini ada dua ya jadinya ya, yang ini sama ini. Nah jadi untuk yang tadi tuh kan kita cuma ngerubah nyebut si kabel kuning putih ini ya guys ya. Nah sisanya si kiprok ini bentar. Nah guys, jadi ini udah aku tulis guys ya, untuk arti-arti dari warna kabelnya. Emang sih tulisanku jelek, cuman ya yang penting kebaca. Oke, jadi untuk kabelnya sendiri kan ada 4 guys ya. Nih kabel orinya tuh yang ini bang, liatin ke sini bang. Nah ini nih ada putih merah, putih garis merah, hitam garis putih, warna merah, sama warna kuning garis putih. Ini fungsinya kalau yang merah ini buat aki, buat keluaran aki. Kalau ini untuk massa atau negatif atau grounding. Nah ini groundingnya, ini tadi pengisiannya, pengisian buat dari sepul, dan ini buat pengisian buat lampu. Jadi secara skema kayak gini guys, anggaplah ini kiproknya ya nih, jendolan ini mewakili jendolan ini ya guys ya, yang di atas. Jadi urutan kabelnya itu yang kanan atas ini kan putih merah nih, ini pengisian dari sepulnya. Sebelahnya lagi kabel hitam putih. Kabel hitam putih itu fungsinya buat negatif guys, untuk masanya ini. Kabel massa yang merah itu untuk aki. Jadi sistemnya kita yang satu kan ini orinya nih, yang orinya kita cabut aja yang kuningnya nih. Jadi dicabut kayak gini, dikeluarin, jadi ini kosong. Nah jadi fungsinya ini tetap sama yang satu. Nah yang satunya lagi, karena ini kan ngambilnya dari yang bawah nih guys ya, nih si kabel ini nih yang buat putih merahnya kita ganti dengan kabel ini yang dari bawah tadi, yang kita tarik kabel. Nah ini kan tadi kita tarik kabel nih dari yang sini nih, dari yang sini kita tarik ke atas, masuknya ke
soket yang kanan atas. Nah, jadi kan ada pengisiannya dua nih, dia nerimanya dari yang harusnya buat lampu begitu. Untuk sisanya hitam garis putih sama merahnya itu sambungin saja guys, dijadikan satu gitu ya kabelnya antara ini sama ini begitu guys. Dan untuk ini kan harusnya tadi yang dari kiprok tadi kan, ini karena jalurnya udah disambung buat pemasukan sini, si ininya sisanya tarik kabel lagi, pakai kabel baru, terus ngambil dari sini guys kabel warna oranye. Nah, oranye ini untuk keluaran kunci kontak, jadi ini tuh keluaran kunci kontak begitu guys. Kalau sudah kayak gini, arus lampunya udah nggak ngikutin dari sepu lagi, langsung dari akinya guys. Udah cuman gitu doang. Jadi ini udah tersambungin semua guys ya, dan ini udah awet sih buat pemakaian lampu. Ini udah full LED motornya, awet, akinya nggak gampang tekor, dan pengisiannya pun stabil guys ya untuk kayak gini. Jadi buat yang bingung tanpa harus rubah sepul bisa pakai cara ini guys. Dan kita coba cek ya guys ya untuk pemakaian dari dua kiprok ini. Karena motor ini sudah dipasang voltmeter, jadi saya sarankan juga kalau mau yang coba pakai cara kayak gini, pasang voltmeter di motornya guys ya, buat mantau, takutnya ada kelebihan arus gitu. Kalau misalnya kiprok ini rusak kan kita bisa ngecek. Nah, kita cek nih, di sini kan ada jam, ada voltmeter. Ini pagi kondisinya 12,3. Kita coba nyalakan. Karena baru dipanasin ya motornya, harus ditahan dulu. Oke guys, jadi kalau udah dinyalakan, ini karena masih dingin ya, kita coba panasin. Nah, biasanya kalau udah normal, udah dipakai gitu motornya, ini rata-rata pengisian itu di 13-an guys. Kalau langsam kayak gini, ini kan langsamnya rendah banget ya, jadi pengisiannya kecil. Tapi kalau kita gas, nah naiknya tuh cepet banget ya. Ini kalau saya pengukuran lagi jalan, misalnya lagi kencang gitu ya, bisa mentoknya di 14,8 guys. Mentoknya di 14,8, dan tadi minimalnya kalau langsam itu ya 12 lebih ya tadi, hampir ke 13-an. Rata-rata sih 13-an lah, 13 volt. Jadi itu udah masuk ke pengisian modenya. Karena si aki itu sendiri kan biasanya voltasenya itu di 12,4 sampai 12,7 kalau nggak salah ya. Jadi ya udah cukup oke. Lampu udah LED semua. Dan saya sarankan juga udah pakai double kiprok itu ya, lampunya LED biar beban si akinya tuh nggak terlalu berat guys, lebih awet gitu ke akinya. Dan apa ya, untuk kelebihannya sih itu pengecasan lebih cepat. Karena pengecasannya lebih cepat, jadinya lebih stabil ya. Buat si motornya itu lebih enak guys, tenaganya lebih enak. Dan juga kekurangannya dari dua kayak gini, paling kalau yang masih pakai aki basah, jadi lebih cepat nguap aja itu si air akinya. Jadi kita harus lebih rajin untuk ngecek kondisi akinya guys ya, jangan sampai tekor gitu. Kalau kekurangan air kan tekor, nanti malah gosong akinya kan sayang. Cuma kalau buat motor ini, karena kemarin udah dibelikan aki baru, pakai aki kering, jadi nggak ada masalah sih. Sejauh ini aman-aman aja, dan ini udah pemakaian ini udah hampir 4 tahunan dan masih oke-oke aja sampai sekarang. Paling untuk videonya sampai sini aja guys ya. Barangkali ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar, kita nanti coba cari tahu jawabannya gitu ya. Barangkali saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak ya kita coba belajar lagi. Dan juga barangkali video ini ada manfaatnya, boleh diklik tombol like dan juga subscribe tentunya guys ya.
Dan mungkin videonya saya akhiri sampai sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk info tambahan guys ya, ini kenapa ada dua. Di sini yang satu masih orinya Smash, yang ini. Kalau yang satunya lagi aku pakai bekasnya Jupiter MX guys. Jadi untuk ternyata punyanya Jupiter MX, punyanya New Vega itu sama guys, kayak gini bentuknya. Jadi bisa dipakai buat di smash. Paling kalau di motor Yamaha sih cuma beda warna kabelnya doang ya, tapi untuk skemanya sih sama aja. Jadi menurutku bisa dicoba gitu loh. Dan aku pun udah nyobain juga di New Vega tuh kayak gini juga posisinya. Dia udah double kiprok kayak gini, skemanya sama. Dan untuk pemasangannya harus bener-bener rapih guys ya, maksudnya tuh rapi itu si ininya, kabel ininya nih yang nyambung ke skun. Di dalam sini kan ada skunnya, itu jangan sampai kendor, takutnya kalau kendor itu kebakaran nanti guys motornya. Dan untuk penyambungannya jangan sampai ada salah-salah sambung kabel ya, soalnya kalau salah ya resikonya kebakaran sih, kan ngeri ya kalau konslet kebakaran. Paling gitu aja, jadi harus benar-benar teliti guys.